Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas limpahan rahmat, karunia, hidayah serta nikmatnya yang begitu banyak dan tak mungkin kita mampu menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallah, Allah sendiri yang mengatakan, andaikan kalian menghitung-hitung nikmatku, apa kata Allah? La tuhsuha. Tidak ada satupun dari kita ini, dari hamba Allah, dari makhluk, seluruh makhluk ini yang mampu menghitung nikmat Allah. Kalaulah kita tidak mampu menghitung nikmat Allah karena begitu banyak dan luasnya nikmat itu, lalu bagaimana cara kita membalasnya? Apakah membalas nikmat Allah cukup dengan lisan kita? Tidak. Membalas nikmat Allah yaitu dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita dengan ketaatan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mampu bersyukur dengan memenuhi ketaatan kepada Allah secara totalitas hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga marilah kita bersama-sama bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir di mana-mana Al-Fakir ngisi kajian itu, makanya Al-Fakir selalu menggunakan nama singkat saja, Uwais. Sebab kalau disebut panjang itu patah-patah lidahnya. Nah, termasuk protokol tadi. Kenapa orang luar katanya di Pekanbaru itu selain ada UAS, ada Uwais. Maka ketika orang mengundang saya tak baper juga. Saya tanya, ini ngundang UAS atau Uwais ini? Bedanya satu huruf. Soalnya pernah Bu, saya pernah diundang, ternyata mereka itu mau undang UAS. Ternyata UAS berhalangan. Maka masuklah pepatah itu. Maksud hati hendak mencari rotan, rotan tak dapat akar pun jadi. Maksud hati nak ngundang UAS, UAS tak dapat, UAS pun jadi. Nah. Kata orang luar provinsi Riau. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun memasuki bulan Rabiul Awal masih juga terjadi perdebatan di antara kaum muslimin terkait dengan hukum Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Kok bisa terjadi perbedaan itu? Kenapa? Ada yang salah dari Maulid Nabi? Loh, Abu Lahab saja dia senang dengan Maulid Nabi. Masa kita sebagai seorang muslim tidak? Tapi kalau ditanya apa hukum Maulid Nabi, tak ada hukumnya. Tapi kalau mengkaji hukumnya apa? Fardu. Maka mendulukan kaidah itu harus benar, Pak. Saking mulianya, karena di sini banyak ulama. Al-Fakir main makalah saja, awalnya ulama. Pasti kita kenal dengan ulama besar, ya, Syekh Muhammad Said Alwi Al-Maliki, ya. Kalau para ulama dai pasti mengenal bagaimana kealiman Sayyid, berarti juriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Maulid Nabi, Pak Bu, kalau kita ini bergelemang berselancar dengan kitab-kitab turas, kitab-kitabnya para ulama dulu berlomba-lomba menulis kitab mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking bersyukurnya, saking cintanya, saking bahagianya mereka mengungkapkan
dengan tulisan. Maka tulisan dari kitab-kitab itu masih bisa kita nikmati, masih kita bisa baca. Untuk apa? Untuk menambah keimanan kita sesuai dengan tema Maulid Nabi pada malam hari ini. Kata Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Malaki, beliau mengatakan laulal maulid la wa ma kanatil hijrah. Andaikan tidak ada maulid, maka tidak ada hijrah. Laulal maulid la wa ma kanal badr. Andaikan tidak ada maulid, maka tidak ada Badar. Laulal maulid la wa ma kanal fathu Makkah. Andaikan tidak ada maulid, maka tidak ada pembebasan kota Mekah. Maksudnya apa? Ungkapan dari Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki tadi itu. Andaikan tidak diutus baginda Nabi SAW ke atas muka bumi ini, maka yang pertama tidak ada hijrah. Kalau tidak ada hijrah itu tidak akan ada Islam. Kalau tidak ada maulid, tidak ada perang Badar. Perang Badar inilah yang menentukan Islam ini ada atau tidak sampai sekarang. Coba kita lihat bagaimana ketika kondisi perang Badar pertama. Sampai baginda Nabi SAW berdoa menangis sampai lepas sorbannya. Apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia, sahabat yang agung Abu Bakar As-Siddiq, cukup ya Muhammad, cukup wahai Rasulullah, doamu pasti diangkat, pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan pentingnya Islam. Tapi tidak cukup hanya mengenal nama saja. Begitu juga pembebasan kota Mekah, sehingga Madinah dan Mekah tadi itu menjadi kota pertama mercusuar yang akan menyebarkan Islam sampailah ke pelosok dunia. Begitu ungkapan, saking bahagianya. Pertanyaannya, setiap maulid itu apa yang kita rasakan? Ada nggak kebahagiaan, kegembiraan kita, kecintaan kita terkait dengan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kaul yang kedua, Al-Fakir kutipkan ya. Ini di dalam kitab Al-Wasail fi Sarah As-Sama'il yang ditulis oleh Al-Hafiz Imam As-Suyuti. Yang kita kenal kitabnya, apalagi di pondok-pondok pesantren itu kitab apa? Tafsir Jalalain. Jalalain itu maknanya dua jalal. Yang menulis itu dua orang. Imam Jalaluddin Asyuti itu muridnya. Yang menulis kitab tafsir Jalalain itu pertama adalah gurunya Jalaluddin Al-Mahali. Beliau yang menulis, unik. Beliau menulis kitab tafsir tadi itu apa? Dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas. Wafat, belum sempat dia tulis, masih setengah juz, masih 15 juz kurang lebih, wafat. Lalu kemudian diteruskan oleh muridnya yang kita kenal dengan Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Maka dikenal Jalalain, maknanya lah dua jalal. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini ulama dulu mengatakan adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah ulama yang tafannun, mutafannin. Apa itu maknanya? Ahli dalam semua bidang keilmuan. Ahli dalam semua bidang keilmuan. Hari ini, Pak, ada dai-dai yang lisannya itu agak kurang ajar, dia merendahkan ulama. Baru dia satu saja bidang keilmuan yang dikuasai, itu pun tak menguasai kali, lalu kemudian merendahkan ulama. Na'udzubillah summa na'udzubillah, tak sadar posisinya. Andaikan ulama-ulama dulu dia apatis, masa bodoh hidupnya untuk dirinya sendiri, maka dia nggak mungkin nulis kitab. Maka hari ini kita tidak tahu apa-apa tentang Islam. Bagaimana mereka berkhidmat terhadap agama, mereka berkhidmat terhadap ilmu, berkhidmat terhadap Islam. Mereka tulis untuk menjaga agama, sehingga kita tahu bagaimana kemuliaan Islam.
Beliau menulis ulumul Quran, disebut dengan kitab Al-Itqan. Siapa yang tidak tahu ini kalau ulama, karena di sini Kampar ini adalah lahirnya ulama, maka saya main qaul maqalah tadi itu. Rujukan primer dalam ulumul Quran. Imam As-Suyuti sebelum Al-Fakir sampaikan kaulnya supaya kita ini takzim, tak ada keraguan. Jadi kitab Al-Itqan itu adalah rujukan primer ya untuk dalam ulumul Quran, termasuk di bidang hadis ada tadribu rawi. Ini termasuk juga rujukan primer untuk dalam mustalah hadis. Al-Fakir punya pondok pesantren di Pekanbaru itu, join dengan teman-teman. Nah itu kita isikan kitab-kitab turas yang kita dapatkan dengan sanad diroyah, bukan sanad riwayah. Sanad diroyah itu apa? Mendapatkan ilmu itu dari talaki, Pak. Nah, misalnya Al-Fakir ngaji dengan Buya. Nah, Buya pegang kitab, saya pegang kitab, saya baca. Nanti Buya yang menjelaskan. Buya talaki dengan gurunya, sampailah kepada si penulis kitab. Maka apa yang diinginkan oleh si penulis itu tidak akan pernah melenceng sedikit pun maknanya sampai kita. Tapi kalau sanad riwayah itu pasti bisa menunjukkan tidak ada kealiman seseorang, bahkan dia tidak amanah terhadap ilmu. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menulis satu kitab namanya Al-Wasail fi Sarah As-Sama'il. Silakan nanti diselancar dicari. Beliau mengatakan terkait dengan kemuliaan maulid Nabi. Ma min baitin aw masjidin, tidak ada satupun rumah maupun masjid, aw mahallatin. Mahallatin itu maknanya perkemahan. Kalau hari ini bisa jadi ruko-ruko, gedung-gedung, qurri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya itu dibacakan maulid Nabi, sama seperti kita malam hari ini dibacakan maulid Nabi. Kan lanjutkan tadi pembacaan terkait dengan kaulnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu rumah maupun masjid atau perkemahan. Makna perkemahan itu bisa jadi kalau hari ini itu adalah gedung-gedung di mana saja. Ya, quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya itu dibacakan maulid Nabi. Ini contoh kita malam hari ini membacakan maulid Nabi. Apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi? Illa hafatil malaikatu zalikal baita awil masjida awil mahallata wassallati malaikatu ala ahli zalikal makan. Ya. Kecuali para malaikat itu mengelilingi rumah-rumah, masjid-masjid, kemah-kemah atau tempat di mana di dalamnya dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ngapain malaikat mengelilingi kita? Wa ammahumullahu ta'ala bi rahmati wa ridwan. Ya? Para malaikat tadi itu, Pak Bu, mereka berdoa kepada Allah. Siapa yang didoakan? Kita, yang di dalamnya itu membacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa malaikat? Dosa-dosa orang yang mengkaji tadi itu, malaikat meminta ampunan semua atas dosa-dosa orang yang membacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menaungi mereka dengan rahmat, juga penuh dengan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ammal mutawaffaquna bin nuri, yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihimus salam. Dan adapun malaikat yang memiliki kelebihan, Allah sendiri memiliki kelebihan, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan juga Izrail. Mereka meminta ampunan. Apa itu? Fa innahum yusalluna ala man kana sababan liqiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4 malaikat yang diberikan kelebihan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga memintakan ampunan terhadap dosa-dosa orang-orang yang menjadi penyebab pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira mulia atau tidak, Pak Bu? Maulid Nabi itu mulia atau tidak? Bagaimana tidak mulia kita dikelilingi malaikat, kemudian malaikat mendoakan. Kalau malaikat yang berdoa diterima atau tidak? Pasti diterima atau tidak? Yakin Pak Bu? Harus yakin, sebab malaikat tak punya dosa. Doanya langsung direct, langsung dia, nggak ada transit, nggak ada nyangsang. Seperti doa kita. Kalau kita berdoa nyangkut Pak, di pohon, nyangkut di atap, nyangkut kemana-mana, nyangkut di anden. Kenapa nyangkut? Karena ada maksiat. Jadi jangan pede kita doa kita dikabulkan selama kita ini masih bergelemang maksiat. Apa itu maksiat? Hari ini orang memahami maksiat itu kan zina, judi, apalagi minum khamar, mencuri, ya kan? Padahal maksiat itu apa? Dari dalam kaidah bahasa saja kita sudah paham. Maksiat itu dari kata asa ya'si isyanan maksiatan. Para ulama ahli bahasa, ya, Imam Ibnu Munzir di dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau mengatakan al-isyanu, al-maksiyatu. Al-isyanu, maksiat itu apa? Al-isyan, mukhalafatul amri, menyelisihi perintah Allah, itu maksiat. Al-maksiyatu tarkut ta'ati amdan, meninggalkan ketaatan dengan sengaja. Kalau kita rujuk tadi itu, betapa banyaklah maksiat yang kita lakukan. Kenapa doa kita ini belum juga terkabul? Itulah dia, karena maksiat. Maka itu kita diperintahkan, memperbanyak taubat. Mungkin kita lupa perbuatan itu ternyata menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, maka segera taubati. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jadikan momen Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebangkitan diri kita, kebangkitan keluarga kita, kebangkitan masyarakat kita, dan juga kebangkitan negara. Bangkit dalam hal apa? Tentu bangkit dalam keimanan kita, agar kita bisa memenuhi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu penting atau tidak, Pak Bu? Sejauh mana kita memahami pentingnya takwa? Ayat yang Al-Fakir bacakan dalam muqaddimah tadi, uiddat lil muttaqin, itu maknanya itu apa? Surga itu hanya diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mau masuk surga langsung atau transit? Langsung atau transit, Pak Bu? Mau langsung atau transit nih? Langsung. Kalau transit itu berarti nyemplung dulu ke neraka, dioseng-oseng dulu, tau kayak bakar ikan bola balik itu. Semua orang, setiap muslim kalau ditanya mau masuk surga langsung atau transit, jawabannya pasti langsung. Tapi begitu ditunjukkan kalau mau langsung caranya ini, kayaknya nggak apa-apa lah, transit dulu ya Ustaz ini. Loh bener ini Pak. Begitu saya jelaskan itu, pasti masuk surga nanti, pasti selama tidak batal syahadatnya, pasti masuk surga. Nggak apa-apa lah Ustaz. Bayangin kalimat nggak apa-apa, itu berarti menganggap neraka itu sama seperti tempat shopping, healing, tahu? Jalan-jalan. Dikirain neraka itu api unggun mungkin kan? Gitu kan? Kenapa umat Islam nggak ada takut-takutnya hari ini? Mukhalafatul amri, menyelisihi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa yang diselisihi?
Baik, kita bacakan ayatnya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Kita pahami ayat ini dengan baik. Laqad. Kalau dalam kaidah bahasa, lamnya itu apa? Bisa lam kosam, bisa lam takkid. Qadnya juga takkid. Ada double penguatan namanya. Tujuannya apa? Allah menggunakan kalimat lam dan qad tadi itu. Kalimat takkid itu atau taukid tadi itu untuk menghilangkan keraguan. Itu maknanya. Ingat ya, ketika kita membaca Al-Quran kemudian ketemu huruf kosam juga huruf taukid itu supaya kita ini tak ada ragu lagi. Pertanyaannya, berapa banyak ayat tadi itu perintah yang disertai dengan kosam dan juga taukid tadi itu yang hari ini tak dianggap penting dan diabaikan oleh umat Islam. Padahal dia belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu bukan hanya di Indonesia, sampai ke Jazirah Arab sana. Tapi ayat ini seolah-olah tidak membekas baik di sini maupun di sini, tak membekas. Padahal kalau kita membaca ayat tadi itu maka tersungkur kita hari ini. Sungguh artinya begini, Pak Bu. Kalau kita menginginkan sesuatu kepada teman kita, saudara kita, tetangga kita, untuk meyakinkan biasanya kalimat apa yang kita gunakan supaya dia tak ragu percaya dengan kita? Kalimat sumpah. Apalagi mau minjam uang, ya kan? Bermacam cara ucapan dia gunakan supaya percaya dia minjami. Apa sulitnya Bu Allah? Dia memberikan nikmat yang begitu banyak, enggak hitung-hitungan. Tapi ketika Allah memerintahkan, kenapa harus menggunakan kalimat takkid? Cukup saja, wahai hambaku, jalankan ini, selesai sebenarnya. Itu tidak memberikan penguatan supaya tak ada keraguan bagi kita. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Ketika Allah mengatakan, Allah sudah memberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk tauladan, sudah diridhoi oleh Allah. Tauladanilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enak kita disuruh mentauladani, kemudian tauladan itu ditunjukkan oleh Allah. Enak atau tidak? Coba Allah mengatakan cari tauladan. Kalau tak dapat, wajib kau nanti di neraka. Bisa selamat kita, Pak? Tak bisa. Bentuk sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh mentauladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasul itulah tauladan yang baik. Siapa saja yang mentauladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga akan menjadi tauladan bagi umat. Tapi kita lihat hari ini ada orang yang diberikan gelar oleh umat, oleh rakyat, oleh masyarakat, digelari ustaz, digelari kiai, digelari buya, tapi dia tidak bisa menjadi tauladan. Lisannya alim, fasih, tapi perbuatannya menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bingung umat hari ini mencari tauladan kemana lagi, ya kan? Karena kita ini hidup di penghujung zaman. Mengapa kita tidak meniru dan mengikuti jejak dan sifat-sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal siapa saja yang mengikutinya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman kana yarjullah. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga kedatangan hari kiamat. Bayangin kalau kita syarat ingin mendapatkan rahmat Allah juga keselamatan di hari kiamat, berarti ini menjadi syarat. Man itu syartiyah. Syaratnya harus menteladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang kita teladani baginda Nabi itu yang mana?
Hari ini memang menteladani tapi parsial dia. Padahal di dalam surat Al-Hasr ayat ke-7 Allah tegaskan, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Perintah teladan itu harus semua yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib diambil. Yang tidak ada teladan, yang tidak dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantahu, campakkan, tinggalkan. Tapi ayat ini Pak, realitas kehidupan umat Islam sudah kebalik. Apa yang dibawa oleh Rasul dicampakkan, apa yang dilarang oleh Rasul justru digemari oleh umat Islam. Apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Pak Bu? Ini dia Al-Quran yang setiap hari kita baca. Berapa isinya? Berapa juz? 30 juz. Pertanyaannya sudah diamalkan semua atau belum? Kalau kita mengamalkan sebagian-sebagian, di dalam ayat Al-Quran ini sudah ada dia konsekuensinya. Bayangin, kenapa nggak ada takutnya? Akhirnya apa? Maulid Nabi jalan begitu saja, Isra Mi'raj jalan begitu saja, tanpa ada membekas sedikit pun. Kita meneladani Nabi iya, tapi dalam urusan ibadah mahdoh itu pun tidak sempurna. Salat kita meneladani Nabi. Ada yang salatnya menteladani Montesquieu? Ada, Pak Bu? Umat Islam tak mau dia. Puasa meneladani Montesquieu ada, Aristoteles, J.J. Rousseau, Karl Marx tak ada. Zakat, infak, sedekah, haji kita meneladani Nabi. Tapi kalau sudah urusan muamalah, kita meninggalkan Al-Quran, kita jauhkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian nanti di yaumil qiyamah, kira-kira mau enggak Nabi ngasih syafaat ke kita? Kita diminta ambillah syafaat dari engkau yang ikuti di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baginda Nabi SAW itu diutus bukan hanya untuk umat Islam. Baginda Nabi itu untuk memberikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus baginda Nabi SAW kecuali bagi rahmat semesta alam. Semesta alam itu berarti siapa? Semua yang ada di semesta alam itu mendapatkan rahmat. Bukan hanya manusia, semua hewan, semua tumbuhan. Tapi syaratnya harus mentauladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah untuk umat Islam saja? Tidak. Dalam surat Saba dikatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa naziran. Jadi Allah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh manusia. Maka setelah diutus baginda Nabi, wajib menjadikan baginda Nabi itu sebagai suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan, dan wajib dia beriman kepada Rasul, dia meninggalkan keimanan-keimanan sebelumnya. Itu makna ayat. Tapi sayang Allah sendiri mengatakan walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Allah sudah tahu. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Termasuklah umat Islam. Padahal baginda Nabi SAW menegaskan terkait dengan kecintaan kepada baginda Nabi. Ya, kalau ini kita bicara menyangkut sesuatu yang urgent, apa itu? Keimanan. Itu pasti mengerikan. Dalam hadis ini dijelaskan yang diriwayatkan Imam Muslim, la yu'minun. La yu'minun itu lam itu la nafi, dinafikan. Tidak diakui keimanan, tidak sempurna keimanan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi,
sampai aku, kata baginda Nabi, lebih kalian cintai. Berarti kita harus mendahulukan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min malihi, dari harta kita, dari rumah kita, dari pekerjaan kita, dari bisnis kita, wa ahlihi, dari keluarga kita, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Artinya apa? Kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW itu harus melebihi, di atas semua makhluk. Tapi hari ini mengaku cinta kepada Nabi, dia sholawat, tapi sholawatnya digunakan untuk maksiat. Coba hari ini banyak dai-dai itu yang membuat branding jualan supaya dia populer, supaya dia terkenal. Akhirnya apa? Dia memindahkan makna yang hakiki. Dia takwil ayat Al-Quran seenaknya, dia takwil hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seenaknya. Tak mau dia mengutip para ulama muktabar. Yang paling aman itu kita mengutip. Kalau kita nggak mengutip, ya, nanti dituntut di yaumil qiyamah. Ini contoh. Saya ngisi kitab Mukhtasar Targhib wa Tarhib. Ya. Saya harus ketika menjelaskan maknanya itu harus sesuai dengan si penulisnya. Kalau tidak, kalau salah, nanti saya dituntut di yaumil qiyamah oleh si penulis. Sekarang pertanyaannya, Bapak, Ustaz-ustaz banyak yang mengkaji kitab ulama itu, saya dengar dia menjelaskan maknanya itu menurut dia, bukan menurut si ulama. Nah, itu kan ada apa namanya, rekaman. Kita ngisi di masjid itu, masjid besar itu kan ada rekamannya, itu kita simak. Kok nggak ada takut-takutnya dia? Itu kitab-kitab siapa? Kalau kita mau menurut kita, ya tulislah kitab sendiri. Berarti dia tidak amanah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita jadikan momen Maulid Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam ini membangun keimanan kita, mentauladani semuanya. Berarti kita ini harus tahu apa perbuatan Rasul, apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ibadah mahdhah, tapi juga muamalah. Muamalah itu ada muamalah maliyah, ada muamalah sia-sia, banyak, ada sistem politik, ada sistem ekonomi, ada sistem sosial. Tapi Islam, pertanyaannya, baginda Nabi mencontohkan atau tidak? Mencontohkan. Ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, baginda Nabi itulah keutamaan. Ya, di samping menjadi Nabi dan Rasul, baginda Nabi SAW itu juga menjadi pemimpin. Inilah 3 momentum besar dalam Rabiul Awal. Pertama, lahirnya baginda Nabi SAW. Kedua, wafatnya baginda Nabi SAW. Hijrah baginda Nabi. Lahir baginda Nabi, hijrahnya baginda Nabi. Nah, hijrah ke Madinah itu memegang tampuk kekuasaan sebagai pemimpin. Maka turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi SAW. Perintahnya itu apa? Untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Fahkum bainahum bima anzalallah. Jadi selain Nabi dan Rasul juga sebagai pemimpin. Pertanyaannya, apakah pemimpin kita ini mencontoh baginda Nabi? Tidak sedikit pun. Tidak mencontoh. Kalau dia mencontoh baginda Nabi SAW, tidak mungkin kondisi kita umat Islam itu mengalami kemunduran yang belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Bukan hanya mundur, tapi dalam titik nadir yang terendah. Umat Islam terjajah, tertindas, tertumpah darahnya dengan mudah. Sebab apa? Dia tidak meneladani baginda Nabi SAW. Maka bagi kita, siapa saja yang ingin menjadi pemimpin, belajarlah bagaimana Rasul itu memimpin. Dengan apa Rasul itu memimpin.
Kalau kita menjadi kepala keluarga, contohlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasul memimpin keluarganya, bagaimana Rasul itu sayang dan cinta kepada anak istrinya. Dia jaga anak istrinya, bukan hanya menjaga urusan dunia, tapi dia jaga urusan sampai ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.